Pemirsa, jumpa lagi kita di kanal YouTube satukanindonesia.com dengan saya Maruli Tuasilaban. Saat ini kita akan mendengar pendapat dan alasan dari seorang pendeta yang bernama Pendeta Dr. Sephat Supit menjadi tim sukses di pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Rashid Baswedan dengan wakilnya Muhaimin Iskandar. Ya, kita sapa saja Pak Pendeta Supit. Ya. Salam jumpa dengan satukanindonesia.com. Pak Pendeta, Ya. masyarakat umat Kristiani pada sebetulnya ada mempertanyakan ya, kira-kira apa alasan bagaimana Pak Pendeta ada di barisan, bagaimana Bapak ada di barisan Amin. pasangan capres Amin. Amin. Ya. Jadi pertama terima kasih Bung Maruli dan teman-teman semua yang ada di kanal Satukan Indonesia.com. Memang saya ada di pasangan Amin itu sebenarnya bermula dari saya kemudian selesai dari pelayanan di salah satu lembaga ARAS di DKI ini, kemudian ya dimintakan untuk membantu Pak Anies di staf beliau di Balai Kota. Dan ketika kami berinteraksi selama beliau memerintah DKI ini, ya kami mendapati bahwa beliau begitu menjalankan dengan konsisten, dan itu membuat stigma-stigma, ya ini sudah bukan rahasia ya, bahwa apalagi mohon maaf di kalangan beberapa teman stigma itu masih cukup menggenggam, tetapi ya syukurlah hari-hari ini sudah bisa luntur dengan hasil karya selama 5 tahun Pak Anies ada di DKI. Ternyata misalnya isu-isu tentang kalau Jakarta nanti jadi Syria, akan ada perang saudara, akan ada kekacauan, ternyata itu tidak terjadi. Bahkan Pak Gubernur Anies pada waktu itu mendapat Harmony Award dari Kementerian Agama. Demikian juga pembangunan kota begitu nyata, baik integrasi transportasinya yang luar biasa sehingga semua orang bisa nyaman. Demikian juga dengan ya banyak hal lah yang kita bisa alami dan saksikan. Nah, ini yang membuat bahwa ya kami merasa bahwa Pak Anies adalah seorang yang memang pemimpin yang mempedulikan, utamanya dia selalu menghadirkan kesetaraan dan keadilan. Dan itu sudah dia praktek di Jakarta, Bang Maruli. Sehingga ya akibatnya ya kami ketika dia diberi amanah untuk lanjut kepada kepemimpinan secara nasional, ya saya pribadi karena sudah menyaksikan di Jakarta dan juga melihat track record sepak terjang, tidak ada salahnya saya juga ingin berkontribusi mendukung beliau, tapi tujuan utama supaya terjadi perubahan, perbaikan untuk bangsa ini melalui kepemimpinan Pak Anies ke depan. Baik, Pak Pendeta Sephat Supit adalah tokoh Kristen yang cukup dikenal di ibu kota. Ya. Ada berapa orang kalangan pendeta, aktivis Kristen, tokoh Kristen yang ada di relawan atau di tim suksesnya pasangan capres nomor urut 1 Amin itu, Pak Pendeta? Ya, memang secara pasti jumlahnya tidak saya ketahui persis, tetapi di kami ini justru dari beragam. Itu dimulai dari ketika kami menjadi tim beliau di Balai Kota. Ya, kebetulan saya di TGUPP, tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Itu dia punya direktur operasional justru seorang Katolik dan seorang Chinese. Kemudian beberapa juga staf khusus beliau itu adalah dari Papua, ada yang anak pendeta, dan saya salah satu yaitu yang Kristen juga. Jadi stigma-stigma tentang intoleran dan lain sebagainya itu sama sekali tidak benar. Oleh karena tim beliau itu dari beragam-ragam, sekalipun memang rata-rata mungkin sekitar 80% adalah anak-anak muda yang memang energik semuanya. Dan ya kami bekerja dengan enjoy saja dan tidak terlalu
sekat-sekat dengan dogma ataupun agama di sana. Pak Pendeta, tadi Bapak menyampaikan untuk memecahkan atau menghilangkan stigma atau rasa ketakutan itu atas proyeksi intoleransi di masa atau terhadap kepemimpinan Amin. Apa kira-kira jaminan kepada publik bahwa memang intoleran ataupun yang sejenis atau rasa ketakutan itu tidak akan terwujud di masa yang akan datang manakala pasangan capres nomor 1 Amin itu kelak terpilih? Manakala? Ya, jadi kalau kita mengetahui secara realita, ketika dulu Pak Anies menjadi rektor dari salah satu universitas Kristen yang moderat, Paramadina, dia dilabelin liberal. Tapi kemudian ketika dia mencalonkan diri atau dicalonkan untuk masuk pada Gubernur DKI Jakarta 2016-2017, dia kemudian dilabel radikal. Jadi pertama bahwa itu berarti label-label itu sebenarnya sesuatu yang hanya ya boleh dikata dimainkan lah, atau mungkin juga menjadi jualan politik dari orang-orang yang ya biasalah di dunia politik ada saja yang demikian. Jadi itu merupakan label. Kemudian selama Pak Anies di stigma itu dia tidak pernah berbantah-bantah, tetapi kemudian dia buktikan ketika dia sudah menjadi gubernur. Jadi kalau Bung Maruli katakan apa yang menjadi jaminan, jaminannya yaitu ketika dia menjadi gubernur, jadi apa yang kita akan perkirakan ke depan itu sebaiknya menjadi prediksi utama, yaitu apa yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi kan di DKI, ya silakan aja kita saksikan sendiri. Adem semuanya, semua agama bisa berjalan dengan baik. Bahkan dia gubernur yang paling banyak memberikan izin mendirikan bangunan kepada semua agama. Memang Kristen yang paling banyak, sampai 34 IMB, masjid 19 dan wihara dan lain sebagainya. Demikian dengan dana operasional tempat ibadah yang sebelum-sebelumnya ada diberikan tapi sifatnya insidentil dan parsial. Siapa yang minta dikasih. Tapi ketika Pak Anies semua diberikan pemerataan. Nah itu kan satu indikasi bahwa jaminan kalau kemudian manakala tadi yang Bung Maruli katakan Tuhan berkenan rakyat memilih, saya rasa apa yang dia lakukan di Jakarta dengan menghadirkan keadilan dan kesetaraan itu juga akan dia hadirkan ketika dia memimpin Indonesia ke depan. Baik Pak Pendeta, itu doa dan harapan kita. Yang terkait dengan Pak Pendeta dan kawan-kawan ada di barisan Amin. Apa janjinya Amin kepada Pak Pendeta Supit dan kawan-kawan manakala nanti terpilih pasangan capres nomor urut 1? Saya kira di dalam kepemimpinan Pak Anies, baik dia di jabatan-jabatan sebelumnya, terakhir di DKI, dia selalu mengedepankan meritokrasi. Jadi tidak ada istilah ordal ataupun kemudian like or dislike, dan dia selalu mengedepankan itu. Kalau memang ada orang yang ditempatkan kemudian belum terlalu sesuai, ya Pak Anies akan melakukan pembinaan ataupun perpindahan dan sebagainya. Apakah Pak sempat masuk anggota kabinet nanti kayak seperti di DKI? Bapak kan anggota TUGPP masa Anies gubernur. Nah itu yang saya bilang tadi, tidak ada janji untuk itu, tetapi tentu dengan sesuai dengan kapasitas saja dan hasil kerja kita, dan tentu juga dari sisi kedekatan dan bagaimana kita memperjuangkan apa yang sementara terjadi hari-hari ini. Tapi kalau janji jabatan memang tidak pernah ada atau disebutkan pun tidak pernah. Terakhir Pak Pendeta, setelah debat capres pertama itu kan kelihatan ini calon presiden Amin ini Anies ini kan begitu retoris sekali. Masyarakat begitu pesimis sekali dengan bahasa-bahasa, diksi-diksi, narasi yang disampaikan oleh Amin sangat teoritis dan itu diawang-awang. Apa komentar Pak Pendeta Sepak Supit? Iya, saya kira itu tergantung dari sudut pandang. Tapi kalau secara jujur, kita berangkat saja misalnya dari survei Litbang Kompas
ternyata kan minat itu 37,9%, artinya teratas lah ada di Pak Amin. Itu juga terkandung maksud bahwa apa yang dia pesankan berarti bisa diterima. Cuman memang kalau misalnya ada bahasa-bahasa yang ini, saya rasa kedepannya itu tentu akan terus diupayakan untuk didaratkan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Supit atas bincang-bincang kita. Amin. Jangan lupa like dan subscribe satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia. Amin. Baik. Demikian dengan saya Maruli Tua Silaban, satukanindonesia.com, saluran berita pemersatu Indonesia.